Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya C.H.D. Robia Gunawan da Costa dengan stambuk 212399. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan penggunaan library dari Python yang bernama NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Pertama kita akan melakukan penggunaan NumPy. NumPy ini berguna untuk operasi array multidimensi. Import NumPy as np agar tinggal memanggil library NumPy-nya nanti sebagai np. Setelah itu kita buat sebuah variabel list yang berisi nilai tersebut di dalamnya. Lalu kita tampilkan tipe list. Setelah itu kita bikin sebuah variabel NumPy dengan NumPy mp array. Lalu kita tampilkan bentuk atau dimensi dari array yang kita bikin tadi di NumPy 1. Terus tampilkan sehingga muncul lagi di bawahnya. Terus kita buat lagi list kali 2. Variabel list di atas tadi berisi data tersebut, terus kita kalikan 2. Maka akan muncul 2 kali array seperti di bawah ini. Selanjutnya kita bikin NumPy 2 sebagai variabel, terus kita bikin mp array dengan data sebagai berikut. Lalu kita tampilkan seperti tadi. Di sini arraynya berdimensi 2,3. Selanjutnya kita bikin lagi di bawahnya NumPy 3 dengan np range 7. Nah, kita tampilkan NumPy 3 yang berisi array dengan indeks sampai 6. Terus NumPy 4 dengan no range 2 sampai 15. Sehingga terbentuk data di bawah sebagai berikut. Setelah itu kita masuk di buat NumPy 7 dengan mp005. Berarti dia membuat sebuah array dengan nilai dalamnya terdapat 0 yang diulang sebanyak 5 kali atau indeksnya sebanyak 4. Jadi kita mengulang ke 0 sebanyak 5 kali. Terus kita buat mp0 dari tadi dengan mulainya dari 0 dengan array dimensi 3,4. Terus kita bikin lagi di bawahnya mp1 agar nilai terdapat di dalam array tadi menjadi angka 1. Sama saja di bawahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut di library Pandas. Kalau library Pandas ini, pertama kita import dulu NumPy seperti tadi, lalu import lagi Pandas alias pd. Agar kita tinggal memanggil dan memakainya sebagai pd. Lalu kita buat list variable list data berisi sebagai berikut. Lalu kita beri daftar nilai ini berisi dictionary seperti data di atas. Lalu kita masukkan variable dengan fungsi Pandas series dengan data sebagai berikut. Data yang di atas tadi kita pakai di sini. Terus kita panggil name di sini. Setelah kita panggil name akan muncul data di bawah seperti ini. Misalnya kita membuat data frame yang kita buat. Lalu kita pakai function pd data frame dengan data-data dari daftar nilai tadi. Lalu kita panggil dn-nya ini, variable dn-nya. Dan muncullah data-data yang tadi dalam bentuk tabel. Lalu kita dn head 5 dari tadi, dn yang variable di atas tadi yang pertama kita buat. Terus head 5 kita mengambil data 5 teratas. Berarti dn columns kita memanggil untuk menampilkan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada data-data tadi. Terus dn values nilai-nilai yang terdapat pada data-data yang di atas tadi, yang pada daftar nilai. Terus kita memanggil fitur name dengan nilai-nilainya, tinggal kita dn name. Kalau misalnya kita ingin mengambil dua fitur, tinggal dn, terus single quote name, single quote nama, dan dia akan menampilkan data sebagai berikut, name dan namanya. Nah, ada lagi dn ilog. Ini sebenarnya untuk menampilkan nilai berdasarkan letak data tersebut. Perbedaannya itu kalau
log bisa menggunakan nama indeks secara langsung. Kalau ilog dia harus menggunakan angka sebagai nomor indeksnya. Nah, sini kita panggil data DN, dari mana data dari fitur tes ini yang bernilai lebih dari 95, maka ditampilkanlah nilai-nilai yang bernilai dari 95. Jadi kita mengubah data-data tadi ke dalam CSV. Pertama kita bikin variable CSV, terus kita pakai fungsi den to CSV, di mana data-data tadi kita ubah ke dalam CSV dengan nama daftar nilai CSV. Lalu kita bikin variable data CSV, lalu pakai function pandas read CSV untuk membaca file daftar nilai .csv yang kita buat tadi. Lalu kita tampilkan data tersebut. Nah, ini dia. Lalu kita pakai matplotlib. Tapi ini digunakan untuk visualisasi data menggunakan grafik. Jadi kalau seperti grafik kan kita import dulu matplotlibnya. .matplotlib as plt. Ini alias. Jadi kita tinggal panggil saja, nanti library itu pakai kata plt. Baru kita bikin di sini di bawahnya plt.plot 123.789. Kita akan memasukkan data dengan nilai X-nya itu 1, 2, 3 dan nilai Y-nya itu 789. Masukkan data kedua dengan X 1, 2, 3 dan Y-nya itu 14, 15, 13. Dan data ketiga itu kita masukkan juga dengan demikian. Masukkan X label dengan sumbu X dengan label dengan nama sumbu Y juga kita buat. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita cek lagi di atas. Kita bikin judulnya atau title dengan nama grafik pertambahan. Lalu kita bikin legend dengan nama pertambahan 1 dan pertambahan 2. Lalu kita tampilkan grafik tersebut dengan plt show. Nah, tampillah. Lalu kita masuk ke sini dengan data yang mirip. Pertama kita bikin X1Y, Y1Y, X2Y. Kita masukkan data tersebut dalam plt plot agar dapat digunakan dalam library matplotlib ini. Lalu kita berikan X label pada sumbu Y dan Y label pada sumbu Y. Lalu kita berikan title, grafik pertambahan seperti tadi, dan legend pertambahan 1, pertambahan 2, dan kita tampilkan grafik tersebut seperti ini. Lalu kita masuk ke penggunaan matplotlib dan pandas pada data. Lalu kita panggil input matplotlib seperti tadi, as plt dan as pd. Lalu kita bikin variable df. Kita gunakan sebuah function pandas read csv tadi yang kita sudah rubah. Lalu kita tampilkan data-datanya. Nah, lalu kita pakai df shape untuk memperlihatkan dimensi yang terdapat pada data tadi. Nah, dan data tersebut berdimensi 1946,6. Lalu kita tampilkan fitur apa saja yang terdapat pada data tersebut dengan cara df.columns. Lalu habis itu kita buat variable data ind dengan kita menampilkan semua data yang pada fitur name yang bernilai atau bervalue Indonesia. Nah, kita tampilkan datanya. Nah, berdasarkan data ind descript ini kita menampilkan data seperti min, max, 20% dan lain-lain. Terus kita bikin variable mula dengan data ind. Data ind, di mana data ind ini pada fitur $X-nya dia kurang dari 11.000. Baru kita tampilkan data tersebut. Lalu kita masuk ke variable mahal seperti tadi. $X-nya value-nya itu melebihi 11.000. Terus ditampilkan. Nah, kita menggunakan tadi data-data yang di atas yang murah dan mahal. Kita masukkan data tadi dengan $S. Lalu kita bikin X-text rotation vertikal agar label pada X labelnya itu tidak saling bertabrakan. Lalu kita bikin X label dengan nama period date
dan Y-label dengan nama harga $X dan PLT titelnya harga McD food kategori murah. Lalu tampilkan grafik tersebut. Nah, grafik ini sama saja seperti di atas, tapi kita ubah tadi di bagian variabel murah menjadi variabel mahal. Lalu kita tampilkan lagi dengan data seperti di atas. Lalu di sini, kalau di sini kita menampilkan kedua data tadi secara bersamaan pada satu grafik, sehingga menampilkan satu grafik. Nah, jadi sekian dari saya, terima kasih.